Ibrahimovic mengirim pesan ke klub Liga Premier. Zlatan Ibrahimovic membahas dampak uang dalam sepak bola modern ketika membandingkan Liga Premier dengan Serie A. Pemain depan Swedia berusia 41 tahun itu saat ini absen karena cedera lutut, tetapi bekerja untuk kembali ke kebugaran penuh untuk tahun baru. Setelah menjalani operasi selama musim panas, Ibrahimovic memainkan peran penting dalam kesuksesan Scudetto Milan musim lalu, menjadi panutan dan pemimpin di ruang ganti. Berbicara kepada ESPN, Ibrahimovic membandingkan Liga Premier dan Serie A, mengomentari efek yang dibawa oleh keuangan yang lebih besar. Uang membawa kemungkinan, uang membawa alternatif yang mungkin tidak bisa dibawa oleh yang lain. Dan hype di Premier League jauh lebih besar daripada Serie A. Dan itulah mengapa ekonomi jauh lebih besar di sana. Tapi itu membuatnya menarik juga karena menjadi tantangan bagi klub-klub Italia untuk mengalahkan klub lain. Tetap saja kami adalah pemain pro dan bola masih bulat, dan kami melakukan hal yang sama. Milan dijual ke Red Bird awal tahun ini dalam kesepakatan senilai 1,2 miliar euro. Angka mengesankan yang melambangkan pertumbuhan klub selama beberapa tahun terakhir. Serie A mulai menarik investasi yang lebih besar dari luar negeri. Salah satunya adalah Sheikh Al Thani dari Qatar, yang saat ini sedang dalam pembicaraan untuk membeli Sampdoria. Inter juga mencari mitra minoritas dan tampaknya bersiap untuk penjualan klub di tahun-tahun mendatang. De Ketelaere belum bersinar, ini alasan Milan sempurna baginya. Charles De Ketelaere memang belum menunjukkan performa yang diharapkan sejak kedatangannya dari klub Brugge musim panas lalu. Namun, AC Milan tampaknya menjadi tempat sempurna baginya. Tuttosport menyorot bagaimana hasil-hasil positif yang dimulai saat melawan Hellas Verona, berlanjut dengan menghadapi Monza, dan kemudian hingga ketika menantang Dinamo Zagreb. Sayangnya tidak diikuti oleh gol perdana atau penampilan impresif dari De Ketelaere. Playmaker 21 tahun tersebut belum mampu melejit seperti yang diharapkan, dan saat ia pulih dari cedera serta turut bermain dalam kedua laga kontra Monza dan Dinamo, penampilannya tak terlalu gemilang. Besar kemungkinan investasi 35 juta euro atau 546 miliar rupiah yang telah membuat fans Milan tidak sabar. Namun klub selalu tenang dan yakin mantan bintang klub Brugge tersebut bakal sesegera bersinar. Terbukti dari statistiknya selama ini, seperti jumlah peluang yang diciptakannya dan juga talenta nyatanya selama latihan. Stefano Pioli telah melindunginya dari segala jenis kritik dan terus membelanya secara terang-terangan. Sedangkan pemain internasional Belgia tersebut bisa tenang dengan menyadari bahwa bekerja bersama pelatih di Milanello merupakan hal positif, sebagaimana yang terlihat dalam perkembangan Rafael Leao, Sandro Tonali, Theo Hernandez, dan Pierre Kalulu. Starlet nomor 90 tersebut bisa mengambil jalan tersebut, bahkan mungkin lebih cepat daripada pendahulunya, lantaran ia memiliki kekuatan dan tekad untuk membuktikan kualitasnya. Ia merasa kecewa dengan bagaimana situasinya berjalan, seperti yang terlihat saat ia tidak bergabung dalam selebrasi Rossoneri setelah mengalahkan Monza, dan ingin bermain lebih baik. Persaingan yang semakin ketat dari bangkitnya Brahim Diaz tentu saja akan membuat Pioli mungkin tertarik membalik hierarki pemain Milan, atau bisa saja ia akan mengambil keputusan berani dengan terus mempercayai De Ketelaere. Pobega ungkapkan, saya selalu ingin bertahan di Milan. Tommaso Pobega mengaku Ivan Juric memintanya untuk kembali ke Torino di musim panas, tetapi targetnya selalu bertahan di Milan. Pobega, produk Akademi Milan, menghabiskan musim terakhir dengan status pinjaman di Torino sebelum kembali ke klub selama musim panas. Saya mengetahui bahwa saya akan bertahan di Milan pada akhir musim panas. Berbicara kepada pelatih dan direktur, katanya kepada surat kabar Tuttosport. Tidak sulit untuk mencapai kesepakatan karena saya ingin bertahan. Berada di sini adalah langkah maju dan fase baru dalam perjalanan saya. Apakah Ivan Juric memintanya untuk kembali? Ya, dia melakukannya, tetapi saya harus berbicara dengan Milan terlebih dahulu. Target saya adalah kembali ke Milan setiap kali saya pergi dengan status pinjaman. Itu tidak pernah berubah. Saya telah meningkat dari tahun ke tahun, dan saya pikir saya pantas mendapatkan kesempatan ini. Apakah sulit baginya untuk beradaptasi di Milan?
Saya tidak memiliki masalah karena saya sudah mengenal banyak rekan setim saya. Saya tahu lingkungan, jadi semuanya alami. Saya ingin memenangkan gelar karena itu akan membawa bintang kedua. Milan mengunjungi Granata pada hari Minggu malam. Akankah Pobega merayakannya jika ia mencetak gol? Saya pikir begitu, karena saya pikir itu hal yang benar untuk dilakukan. Saya sangat menghormati fans Torino karena mereka selalu mendukung saya. Tapi itu benar untuk merayakannya untuk menghormati penggemar saya saat ini. Ungkap dari Tommaso Pobega. AC Milan bersiap perpanjang kontrak Stefano Pioli. Stefano Pioli telah mencapai hasil yang luar biasa dengan AC Milan dan klub dilaporkan siap untuk mengaktifkan klausul perpanjangan yang ada dalam kontraknya. Pelatih asal Italia berusia 57 tahun itu mengambil alih Rossoneri pada Oktober 2019 silam, menyusul pemecatan Marco Giampaolo dan telah memimpin 152 pertandingan di semua kompetisi sejak saat itu. Pioli telah menjadi tokoh kunci dalam kembalinya Milan ke puncak sepak bola Italia dan membimbing mereka meraih Scudetto pertama dalam satu dekade musim lalu. Finish 2 poin di atas rival sekotanya Inter Milan. Seperti yang disorot oleh TMW, kontrak Pioli saat ini dengan Milan berakhir pada akhir musim ini, tetapi ada klausul perpanjangan 1 tahun yang akan memperpanjang kontraknya hingga 2024 dan sedikit menaikkan gajinya. Klub sangat puas dengan pekerjaannya di bangku cadangan AC Milan dan sedang bersiap untuk mengaktifkan klausul tersebut, menegaskan masa depan jangka pendeknya di klub. Pioli telah menjelaskan bahwa dia akan senang menghabiskan waktu lama di klub dan kedua belah pihak tampaknya akan maju bersama untuk tahun-tahun mendatang. Uring-uringan di Manchester United, Cristiano Ronaldo hendak hijrah ke AC Milan. Jorge Mendes telah menawarkan AC Milan kesempatan untuk mengontrak Cristiano Ronaldo. Superstar sepak bola asal Portugal itu akan berada di pasar pada bulan Januari nanti. Situasi antara Cristiano Ronaldo dan Manchester United telah berubah dari buruk menjadi mengerikan. Superstar Portugal itu harus menepi karena pelatih Erik ten Hag lebih memilih pemain lain daripada penyerang berusia 37 tahun itu. Setelah musim panas yang panjang, Ronaldo mencari jalan keluar dari Old Trafford lagi. Agen Ronaldo, Jorge Mendes, sedang bergerak untuk menemukan solusi cepat untuk kliennya. Manchester United memblokir penjualannya selama jendela transfer musim panas, tetapi setan merah terbuka untuk melepaskannya kali ini. Dan Jorge Mendes telah mengetuk pintu Rossoneri lagi. Agen asal Portugal itu telah menawarkan Cristiano Ronaldo ke AC Milan untuk kedua kalinya. Laporan media Defensa Central mengatakan bahwa Rossoneri termasuk di antara sejumlah besar klub yang telah dihubungi Mendes untuk menjajaki opsi transfer Januari. Cristiano Ronaldo yakin bahwa ia masih mampu membuat perbedaan di level tertinggi dan tidak mempertimbangkan opsi di luar Eropa. Pemenang Ballon d'Or 5 kali itu berencana untuk bergabung dengan klub yang bersaing memperebutkan gelar Liga Champions menurut Defensa Central. Namun, sekali lagi, jawaban dari AC Milan adalah tidak. Selama bertahun-tahun, Rossoneri telah berhati-hati dengan pengeluaran mereka di pasar. Meskipun dia mungkin tersedia dengan status bebas transfer, AC Milan tidak berniat untuk memenuhi permintaan gaji Cristiano Ronaldo yang saat ini sekitar 30 juta euro per musim.